gitu. Jadi kembali lagi ke peta politik terkini, kira-kira Prof apalagi Prof yang kira-kira, jadi kalau saya lihat limpahan ya, limpahan suara nih kalau kita ngomong soal suara elektoral dari kampus tadi yang begitu semuanya bergerak itu akan berbondong, akan apa begitu dahsyatnya Prof. Ya kalau yang kita Kampanye. anukan ya, kalau dari segi ya populasi jumlah ya di kota maupun desa itu tentu mereka pilih Anies. Cuma sekarang bagaimana ya itu terselamatkan ya dari kecurangan. Ini analisa pakar ya. Ya tapi kalau soal kecurangan Prof, saya nggak yakin Prof. Apapun strategi kecurangan akan terbongkar. Jadi kalau kita lihat Prof nih, cawi-cawi Presiden Jokowi membawa hikmah kalau saya bilang. Ya, tapi tetap membawa hikmah atau tidak yang jelas nggak boleh. Karena apa? Presiden, ya pejabat negara, TNI, Polri itu harus netral. Prof tahu nggak apa hikmahnya? Yang saya sebut tadi. Apa itu, Bib? Waduh Prof. Bayangin Prof, ada ribuan guru besar, ribuan mahasiswanya, ribuan keluarganya, bahkan jadi kita total 7 jutaan orang yang tersakiti, yang marah oleh kekehnya seorang pemimpin yang masih tetap mau cawe-cawe. Itu sih bang bawa hikmah. Hikmahnya apa? Di tanggal 14 nanti itu akan tumpah ruah semua. Bayangkan semua kekesalan yang tidak dianggap. Kesel terus dicoblos nomor 1 gitu. Karena bagaimana nggak kesel? Kan sudah dicampain baik-baik di publik malah dibilang partisan. Tadi. Jadi barangkali gini, Bib, sudah khatamallahu barangkali. Kenapa? Khatamallahu. Apa itu, Bib? Barangkali Habib bisa uraikan itu. Jadi kalau apa namanya, kalau aib Allah sudah mulai buka aib orang itu, secara otomatis, Bro, dia tidak menyadari bahwa itu aib. Ya, jadi nasihat, masukan, semua iya, enggak bisa masuk lagi dia. Semua dianggap salah. Mereka lah yang paling benar, mereka lah yang paling hebat, mereka lah segala-galanya. Tapi mereka lupa bahwa begitu banyaknya yang snowball, Prof, ya. Ini akan bergerak nanti. Kita lihat nanti ini, tanggal 10 besok ini, 10 Februari besok di sini yang tadi seperti halang-halangi akan tumpah ruah. Ya seperti 212 lah ya. Iya, karena orang ini kan kemarahan publik ini kan akan muncul gitu loh. Nah, ya, amarah kemarin itu akan berdampak tanggal 14 nanti. Jadi di situ yang saya bilang tadi membawa hikmah untuk 01 yang kita dukung. Insya Allah, Bu. Saya yakinnya. Semakin dia kekeh dengan perilakunya dia makin sombong, semakin angkuh. Azab Allah akan turun. Ya. Sekarang rezim ini atau orang-orang yang penyelenggara pemilu ini masih mau bermain api. Ya. Ini kan sudah, kalau ketua KPU kan sudah 2 kali diprik nih kan. Sudah 2 kali kan. Ya kan? Dapat peringatan sudah 2 kali kan. Iya. Apa mau yang ketiga? Kan gitu masalahnya kan. Bawaslu juga udah diingatkan juga oleh Bu Mega kan, jangan bermain-main gitu. Jadi kita berharap udahlah gitu loh. Sinaf ya. Gitu loh. Enggak usah lagi bermain api karena rakyat udah melek gitu. Yang siap marah ini enggak sedikit. Ya kan? Bukan sedikit yang bakal marah ini apabila kecurangan di Pilpres ini terjadi. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan lisanmu berbicaralah, berkatalah, berbuatlah dengan sebaik-baiknya. Niscaya akan mendapat tuntunan dari Allah SWT. Ya, karena lisan inilah yang membuat manusia itu selamat atau celaka.
Ya, Prof ya. Ya. Nah, kalau kita melihat terakhir ini, beberapa hari ini, banyak sekali lisan-lisan, perkataan-perkataan dari guru besar, ya, hampir di seluruh kampus di Indonesia bermunculan, bukan satu orang, berbondong-bondong, bahkan jadi kalau kita hitung itu bisa ribuan orang yang berharap demokrasi di Indonesia ini harus diselamatkan. Karena demokrasi terkoyak, mereka menggugat. Dan ini salah satu ikhtiar mereka. Ya, mereka tidak mau melihat bangsa ini terpecah belah. Mereka tidak mau kekuasaan ini makin hari makin merajalela. Mereka tidak mau anak bangsa ini terpecah belah gara-gara segelintir kemauan orang yang ingin berkuasa sepanjang masa. Jadi kalau kita lihat peta ini sangat luar biasa Pilpres menjelang Pilpres 2024. Gimana, Prof? Ya, Coba dielaborasi lagi lebih lengkap dari mulai awal mau pemilu, gonjang-ganjing, sampai ke kurang lebih seminggu ke depan ini kita menghadapi pesta demokrasi ini. Kira-kira nyampe nggak ke tanggal 14 ini, Prof? ya baik, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para netizen yang kami hormati, ini dari Khas dan Peace Channel ingin mencoba ya lihat refleksi ya dari kondisi perpolitikan dan fenomena yang terjadi sejak awal ya adanya gerakan atau kegiatan yang namanya pemilu dan pilpres. Namun jauh sebelumnya sebetulnya ancang-ancang ini masing-masing komunitas atau partai juga sudah mempersiapkan. Kecuali Anies Rashid Baswedan. Hanya dalam diskusi, omong-omong ya dan sebagainya, di sana terbetiklah bahwa someday ini Anies akan tampil menjadi capres dan jadi presiden. Itu jauh sekali. Dan beberapa kali ada 3 event itu, dan nyatanya terbukti sekarang beliau menjadi capres. Nah kemudian juga ada yang ingin tampil, artinya ada peremajaan dari kandidat capres. Maka terbetiklah yaitu yang digadang-gadang Demokrat, yaitu AHY. Yang memang terjun ke politik, yang sudah dipersiapkan, seorang yang cerdas, pintar, posturnya bagus, yang juga karir militernya cukup bagus, namun pada saat pangkatnya mayor, beliau melepaskan karir militernya dan terjun ke dunia politik. Jadi artinya sangat kuat. Nah, kalau bukan sasarannya menjadi legislator, tentu adalah menjadi top di bidang eksekutif. Jadi mengikuti jejak orang tuanya. Dan itu wajar saja. Kalau itu memang ada kompetensi, mempersiapkan diri dan menyampaikan. Regenerasi. Ya, regenerasi. Dan tidak salah. Dan bukan regenerasi yang sah secara konstitusi dari kakek kepada ayah, kepada anak, kepada cucu. Itu adalah kerajaan. Ya. Nah, ini tidak. Tapi dipersiapkan sebagai suksesi pada kesempatan demokrasi yang ada. Nah, jadi sudah bagus ini Demokrat SBY dalam hal ini ya. Nah, sisi lain ya yang masih nggak bosen-bosennya ingin terjun itu adalah Prabowo Subianto. Ya. Dulu sebagai cawapres, tampil lagi 2014, 2019 ya. Nah, sekarang tampil lagi. Namun tampilnya kali ini itu beda dengan perilaku politik,
perilaku ekonomi yang jauh berbeda daripada 2014. Ya gimana nggak berubah, Prof? Kan makin hari kan usia kan bertambah. Bukan usia, itu usia physically, Iya. pemikiran. Tapi ini tidak. Semuanya berubah. Perilaku politik dan ekonomi ya. Contohnya otomatis. begini, Bib. Ya. Walaupun beliau itu diberhentikan ya dari militer karena kasus HAM berat, ya. Tapi masyarakat masih mendukungnya. Ya seperti dalam episode yang lama, bebek dijual, kambing dijual, iuran luar biasa untuk mendukung beliau itu. Terutama pada 2019 yang saya juga ikut di dalam Satgas Pemenangan bersama Pak Toto, Sekjen Depsos, adik kandung daripada Pak Josan, mantan Panglima, almarhum. Jadi perilaku politik yang saya lihat itu adalah dengan bersama dengan jaringan atau komunitas yang terakhir ini dengan pasangannya ya Gibran, ini sudah banyak yang ditubruk-tubruk nih oleh beliau. Ya kalau ngomong soal pasangan, Prof, memang dari awal sudah banyak sekali hal-hal yang membuat kita terperangah ya. Putusan MK ya kan, putusan MK ditambah lagi putusan MK yang juga masih tetap meloloskan ya. Kita tadi berharap putusan MK itu kan selesai kan, tidak lolos, tapi tetap lolos gitu loh. Nah akibatnya itu jelas melanggar etika ya kata kan? DKPP ini ya sekarang muncul lagi diproses karena ini kan sudah lahirnya sudah cacat sejak lahir. Ini kan buntutnya kan panjang. Buntutnya panjang, sementara proses yang di KPU ini, ya KPU juga karena sudah terkooptasi oleh rezim, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi membuat blunder nih. Jadi blunder dari awal tuh KPU sudah blunder. Nah sekarang DKPP itu sudah sampai 2 kali memberikan satu keputusan. Katanya keputusan terakhir. Yang dulu terakhir, sekarang terakhir lagi gitu loh. Nah keputusannya itu sudah jelas, ini melanggar etika. Nah, kalau sudah jelas-jelas melanggar etika, artinya cacat hukum kan. Nah, ini sampai detik ini tuh masih tetap berproses gitu loh. Nah, ini kan timbul kemarahan publik ya. Kemarahan publik sampai tuh guru besar turun semua itu kan akibat daripada ulah ya, elit politik, ulah beberapa lembaga yang memang sudah semacam dikendalikan tanda kutip ya. Sehingga arahnya kemana sudah kelihatan. Jadi di protes dimanapun, kayak apapun juga tidak dianggap gitu. Sampai yang terakhir yang saya baru bilang tadi, ini sampai seluruh guru besar turun, seluruh elit-elit ilmuwan turun gunung, Warabi nih Prof nih, luar biasa nih. Jadi itu kita melihat dari sisi calon dan proses pencalonan serta dampaknya. Ya. Dikaitkan dengan konstitusi, dikaitkan pula sudut pandang masyarakat ilmuwan, politisi, maupun juga yang pengamat. Jelas ini salah kaprah. Cuma ini kan sudah berjalan. Nah, itu masalah ideologi, perpolitikan, dan pencapresan. Nah, kita lihat dari sisi ekonomi, ya, nepotisme, korupsi, itu merajalela, ya merajalela, ya luar biasa. Kita lihat kereta api cepat dibandingkan dengan negara lain yang panjangnya lebih, kondisinya lebih, tapi harga lebih murah. Satu. Kita lihat lagi investasi lain yang dilakukan. Nah kemudian terkait dengan calonnya Prabowo, pengadaan alutsista, food estate, kemudian tanahnya yang ada di Kalimantan di tempat IKN maupun yang di Aceh. Nah jadi, beliau ini terkait dengan itu. Sehingga mau tidak mau dia berusaha untuk mengamankan. Termasuk mengamankan perusahaan adiknya maupun rekan sejawatnya. Ya,
Jadi kalau masalah ini itu LBP juga ada, ya, terkait masalah ini dan banyak lagi yang lain. Jadi oligarki memanfaatkan suasana ini dan mendapat keuntungan besar dalam kegaduhan. Mereka bermain di perminyakan, di properti, di listrik, ya, kemudian juga tambang dan mineral, ya, semua disapu bersih. Nah, terus ini dibiarkan walaupun sudah diingatkan oleh rezim ini. Nah, ini artinya apa? 320 tahun dijajah, 350 tahun dengan dirampok dalam sekian tahun, itu luar biasa. Ya, nah, itu dari sudut pandang, ya, dinamika dan ketimpangan semakin tinggi dan semakin tajam. Pendidikan dan perasa agama itu, jadi melahirkan kemiskinan, melahirkan generasi dungu. Inilah yang dibuat oleh rezim ini. Dan kemudian dengan jumlah penduduk yang ada, ini merupakan pasar bagi kegiatan ekonomi. Betapa jahatnya rezim ini, ya, dan jahatnya oligarki itu. Ya, saya tidak melihat apakah dia Taipan, Cina atau siapa, tapi oligarki ini sikap ekonomi, sikap berpolitiknya ini sudah sangat luar biasa. Itu. Nah, kita lihat lagi dari segi budaya. Nah, budaya ini semacam disponsori LGBT ini berkembang. Kalau di Rusia digebukin, di sini diberi peluang, ya. Nah, namun untungnya masyarakat masih banyak yang menghambat. Kita lihat lagi kehidupan generasi muda milenial, memang ditumbuh kembangkan hidup hedonis. Karena disinilah mereka bisa bermain. Jadi ada kelompok elit tertentu, ada korbannya dan dia bermain di sini. Nah, betapa jahatnya. Nah, kemudian di dalam politik internasional ada masalah Laut Cina Selatan, masalah seputar Natuna, ya, kemudian ada jalur sutra, Grand Belt yang ada, kemudian yang laut ini, ya, juga akan dikerjain, ya. Nah, untung beberapa ahli kita ingat. Jadi, satu mosi integral berdirinya NKRI oleh Muhammad Natsir ini tidak boleh hilang. Dan banyak, ya. Sayangnya milenial dan Gen Z tidak memahami. Jadi langkah berikutnya adalah bagaimana, ya, enggak, judgment itu betul-betul ditanamkan. Jadi sejarah dan perasa agama. Nah, kita lihat lagi bagaimana, ya, deklarasi Juanda, ya, zona eksklusif menjadikan Indonesia ini menjadi negara kepulauan terbesar di dunia yang diselesaikan oleh Menteri Prof. Mukhtar Kusuma-Atmaja setelah 10 tahun kemudian. Nah, jadi ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Ini sekarang diporak-poranda ini. Diporak-poranda. Ini nggak benar ini, ya. Dan kemudian selaku umat Islam pun, ini maaf ini, ya, kita tidak menggali pahlawan, ya. Kiai Ahmad Dahlan itu telah mendirikan Muhammadiyah dan sekolah. 10 tahun setelah dia mendirikan dan saat dia meninggal, sudah hampir 1000 sekolah yang diadakan. Tapi yang mendapat penghargaan nasional itu adalah Ki Hajar Dewantara. Hanya satu sekolah taman siswa. Coba bagaimana, ya? Tapi tidak ribut itu umat Islam, tidak diterima itu. Mungkin satu saat maka menjadilah, ya, Kiai Ahmad Dahlan ini sebagai guru bangsa di dalam pendidikan. Yang Ki Hajar Dewantara silahkan jalan, karena ini sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan. Tapi Kiai Ahmad Dahlan juga harus dikukuhkan di samping sebagai pahlawan, sebagai adalah guru bangsa di dalam dunia pendidikan. Ini saya berpikir. Udah, jadi begitu baiknya umat Islam ini yang majority di NKRI. Kembali lagi ke peta terkini, ya. Iya, ya, ini kita akan masuk ke sana, Bib. Nah, jadi ini masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah pencapresan, masalah dinamika perpolitikan. Nah, kita lihat
di dalam percaturannya ini partai-partai ini sudah diobok-obok ini oleh rezim jauh sebelumnya, sehingga bisa dikendalikan, diumpan mereka itu, diberikan dana, diberikan ini, berikan peluang kesempatan. Kalau saya sih bukan dia obok-obok, Prof. Diajak kerjasama. Oh, diajak kerjasama, Iya, mari sama-sama gitu. Bukan dia obok-obok. Mereka makan kue bersama. Oh, makan kue Mereka bersama. pesta bersama. Lihat ya mereka ketawa-ketawa ke TV. Mereka dengan bangga, dengan senangnya, dengan apa bagian beras. Oh, ini beras dari presiden. Kan Itu. kan, ya itu sekarang. Terang-terang kan ini beras dari presiden, ayo dukung. Ya kan sudah ada RT yang nolak. Kalau ada labelnya saya nggak mau. Iya, ini Nah, ini. kenyataan kan. Kali kita kadang-kadang malu, Bro, ya. Perilaku menteri kita ini kita bikin. Iya, mereka tuh intelektual, mereka tuh profesional, terdidik dan berpendidikan. Ada juga ayahnya menteri sebelumnya. Apa pasti patut kita anggap dia intelektual? Seperti itu perilakunya. Intelektual itu adalah sesuatu yang dia miliki. Ini moral, Bib. Nah, jadi seorang intelektual itu bisa juga tidak bermoral. Karena apa? Melacurkan pendidikan, melacurkan ilmu demi sesuatu. Nah, itu. Coba, Soros. Itu kan intelektual orang kaya, tapi kan merusak ekonomi dunia. Ya. Intelektual kan? Jelas-jelas kan, sudah dikritik sana-sini ya, bahwa bansos itu satu dirapel. Ya kan seperti kritik Anies kan, Ya. kenapa mesti dirapel? Yang kedua di label gitu. Padahal itu jelas-jelas program pemerintah. Itu memang hak rakyat, ya kan? Nah, disalahgunakan untuk kepentingan salah satu paslon. Ya yang kan gitu. diprotes. Ya, sekarang ini sudah gelap mata dan membabi buta. Tidak hanya itu, menteri pun melakukan fitnah, berbohong. Bahlil itu kan bahlul dia melakukan di Rempang itu. Kemudian berbicara lagi, ya nanti saudara juga kalau sudah punya posisi tinggi akan berlaku mungkin selebih dari saya katanya. Itu ada juga, ya semacam itu tanda kutip. Nah kita lihat lagi, ada yang melakukan fitnah terang-terangan di siang bolong. Untung nggak disambar geledek. Iya, bohong, fitnah. Masya Allah. Bro, kembali lagi ke yang happy aja, Bro. Nah, kalau puyeng-puyeng kita udah jadi kalau yang happy itu sekarang begini, Bib. Tadinya sebulan yang lalu ke belakang, karena saya pendukung 01 dari Partai Masyumi mendeklar jauh sebelum orang mendukung, kita sudah menetapkan dalam rapat bahwa kita akan mendukung. Inilah di antara kandidat yang berseliweran di masyarakat. Nah, pilih. Nah, kemudian baru kita datang ke rumahnya menyatakan dukungan. Dengan konsentrasi dalam dukungan itu, karena Masyumi bukan P4, ya partai politik peserta pemilu, maka kita fokus di dalam mendukung dan mencermati kecurangan. Nah, jadi ada spesialisasinya di samping ya sosialisasi, kampanye dan lainnya. Jadi sebulan yang lalu tuh agak lemes saya. Kenapa? Saya muter Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumbar, pinggiran Riau. Baliho itu hampir tidak ada. Kemudian juga gerakan-gerakan kegiatan campaign juga terbatas. Tapi kalau ditanya di masjid, ditanya di warung ngobrol sana sini, ada, mereka paham, mereka dukung satu. Tapi masih belum menggigit gitu. Nah, kemudian selama di Sumbar itu 2 minggu saya di sana, itu berkeliling 11 kabupaten kota, melakukan sosialisasi, bimbingan teknik itu, alhamdulillah berkembang pesat. Ya, makanya kalau kita melihat soal dukung-mendukung, Bro, ya, iya. mungkin LSM kita nomor 1, Bro. Oh iya, kalau ya, kita kan Juni 2021 kita sudah mendeklar. Sudah mendeklar, iya. Presiden kan? Anies for presiden, ya, gambarnya udah dipasang. Cuma yang dipasang gambar Habib sama sama Anies, nggak taunya di sampingnya itu Muhammad Iskandar. Iya, jadi kita sudah deklarasi dari jauh-jauh hari. Iya, karena kita akan punya library kandidat-kandidat yang bisa tampil atau kompetensinya ada untuk menjadi pemimpin bangsa. Iya, makanya kita, Prof, ini jujur ya,
saya akhir-akhir ini ya dengan hiruk pikuk ya perpolitikan nasional yang begitu tajam ya, yang begitu dahsyat, apalagi sekian kampus sudah bergerak. Ya. Saya di satu sisi saya bangga, Prof. Gitu loh. Kenapa Ya. saya bangga? Kemenangan Anies ini makin mendekat. Karena hiruk pikuk yang begitu dahsyat luar biasa. Impact daripada hiruk pikuk ini, insya Allah bendera Amin ini semakin berkibar dan Jadi, pilih menjadi presiden. Satu putaran, Bib. Insya Allah. Jadi kalau setiap gangguan yang dilakukan ya kepada sosialisasi campaign dan gerakan Anies selalu dikembalikan oleh Allah dalam bentuk yang lebih besar. Contohnya Videotron ya. ya di take down di Jakarta Bekasi, tubuh berkembang berserakan, malah mobil jalan lagi. Iya. Contohnya. Tadi ya sempat kaget-kaget juga, lama nggak keluar rumah, begitu lihat panjang jalan kayu putih itu, baliho Anies itu kilometer panjangnya, sampai saya juga sempat terkaget-kaget, wah ini dari masyarakat, bukan dari pabrik. Bukan. Jadi dukungan dari dan real juga dari masyarakat. dan Sumatera Utara yang kita khawatirkan itu pawai mobil terpanjang di dunia. Betul, katanya. luar biasa. Nah sekarang pun sudah muncul itu ya baliho-baliho, bendera-bendera Anies dan sebagainya. Jadi dan kemudian kenapa? Karena pendekatan mereka punya kentongan. Nah ini kentongannya Muhaimin Iskandar. Masuk kampung keluar. Ternyata juga 03 model kentongan juga. Udahlah. Tapi Prof, kalau kita balik lagi ke perdebatan kemarin ya, perdebatan kelima ya. Ini belum kelar nih soal bagaimana gerakan sosial dan kampanye. Iya, Jadi kaitannya ke situ kaitannya ke pemenangan tadi ya. Ya. Nah, jadi kita lihat ini di perdebatan kemarin kan orang sudah lihat perdebatan sebelumnya kan, wah ini yang terakhir ini bakal ada semacam hal yang luar biasa. Ledakan gitu. Ya, tapi di sisi lain ya kita ikut bangga ya. Ikut bangga yang tadi kita khawatir ya, timbul semacam apa namanya perdebatan tajam, menuding ya. Seperti waktu itu kan tuding Anda tidak beristikar segala macam apa itu kan, itu nggak ada yang keluar ya, kata-kata seperti itu kan nggak keluar kan. Tapi hanya sayang perdebatan itu tidak menjadi suatu hal yang menarik ya, itu sayangnya. Tapi di sisi lain kita juga bangga. Bangganya ya artinya itu menjelang Pilpres beberapa hari ini suasana politik tuh cooling down gitu bro. Tidak menjadi semacam ya cooling down suasana di situ, Bib. Tapi KSP keras suaranya itu, ada nada-nada mengancam. Ya nggak apa-apa kan udah nggak ikutan ya. Udah ikutan Nggak dia. ikutan, Teriak di sana iya kan aja. udah selesai nanti kan beberapa ini kan selesai gitu loh. Jadi apa namanya sukses ini tidak bisa dihindari. Ya, Ya tidak mau kayak apapun mereka, suksesi sebentar lagi selesai. Gitu. Ya, Karena jadi rezim sudah harus diganti, ya siapapun yang menang nanti. Kalau kita meyakini per hari ini kita sangat yakin 01 yang akan menjadi pemenang di Pilpres. Iya, Bib. Ya itulah yang saya katakan. Jadi akhir-akhir ini itu saya melihat pergerakan karena ada satu lagi, ada jubir kampung. Ya, banyak jubir sekali, kampung, banyak sekali. ada BIMTEK. Iya. Kemudian ada lagi Desak Anies. Wah, itu luar biasa ya. Nah, kemudian sampai juga di Hong Kong, Bib, di taman-taman di Hong Kong tuh, ya di sana kan banyak tenaga kerja kita maupun pemukim ya. Mereka berkumpul mengadakan acara. Iya, makanya kita benar-benar patut bersyukur ya, SMP ya, kita patut bersyukur orang yang kita gadang-gadang selama ini ya, yang kita publikasikan, yang kita apa namanya sampai kepada masyarakat. Ini loh gagasannya, ini fakta. Kita ngomong fakta dan data ya. Semakin hari semakin menjadi kecintaan masyarakat luas. Ya kan yang pertama kali rombongan kita yang diterima oleh Pak Anies di Balai Kota. Iya. Terakhir dia mau meninggalkan ya kantor Pemprov DKI. Iya, 10 hari Prof. Ya. 10 hari sebelum beliau pensiun, kita diterima kurang lebih ada 25 orang gitu Prof. Yang masuk ke ruangan itu kurang lebih 12, tapi sayang Prof, di antara 25 itu sekarang sudah ada 2 jadi almarhum. Oh iya, Prof. Dr. Mubarok ya. Nah, Barok sama satu lagi Pak dosen juga, salah satu dosen di Jakarta. Beliau mendahului ya. Itu kita juga bersedih ya.
Ya. Karena kita berharap tadi di pesta ini beliau tetap hadir, kita bisa menghadiri ya pelantikan presiden yang akan datang ya Prof ya. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi ke peta politik terkini, kira-kira Prof apa lagi Prof yang kira-kira ya itu ya udah yang tadi sudah bergulir tuh ya. Jadi kalau saya lihat limpahan suara nih, kalau kita ngomong soal suara elektoral dari kampus tadi yang begitu semuanya bergerak, itu akan berbondong, akan apa begitu dahsyatnya Prof. Ya kalau Tanpa yang kampanye. kita anukan ya, kalau dari segi ya populasi jumlah ya di kota maupun desa itu tentu mereka pilih Anies. Cuma sekarang bagaimana ya itu terselamatkan ya dari kecurangan. Nah, kecurangan ini udah lama ini. Dimulai kecurangan, ini analisa pakar ya, dengan membentuk tambahan 4 atau 5. Ya tapi kalau soal kecurangan Prof, saya nggak yakin Prof. Apapun strategi kecurangan akan terbongkar. Ya tapi Yakin, kan ya kalau sekarang, artinya keras kepala menang kita menang dia langsung dia ramekan. Kan ngamuk masyarakat. Gitu, Prof. Sekarang kan semua harus sudah melek politik, semua sudah bangkit, semua sudah berpartisipasi pada pilpres yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat Prof nih, cawi-cawi Presiden Jokowi membawa hikmah kalau saya bilang. Ya, tapi tetap membawa hikmah atau tidak yang jelas nggak boleh. Karena apa? Presiden, ya pejabat negara, TNI, Polri itu harus netral. Ke depan kita akan ingatkan Anies kalau sudah presiden, jangan lakukan apa yang pernah dilakukan oleh era-era sebelumnya, kecuali yang bersih itu eranya Habibie. Prof tahu nggak apa hikmahnya yang saya sebut tadi? Apa itu, Bi? Waduh Prof, bayangin Prof, ada ribuan guru besar, ribuan mahasiswanya, ribuan keluarganya, bahkan jadi kita total 7 jutaan orang yang tersakiti, yang marah oleh kekehnya seorang pemimpin yang masih tetap mau cawe-cawe. Ini sih membawa hikmah. Hikmahnya apa? Di tanggal 14 nanti itu akan tumpah ruah semua. Bayangkan semua kekesalan yang tidak dianggap. Kesel terus dicoblos nomor 1 gitu. Karena bagaimana nggak kesel? Kan sudah dicampain baik-baik, dituding malah dibilang partisan. Ngomong baik-baik dibilang ada semacam pengkondisian, ada yang ngatur dan segala macam. Jadi memang kalau kita melihat ini yang saya bilang tadi, rezim yang kekeh dengan apa namanya dan orang sekitarnya itu masih tidak menganggap kritikan sebagai masukan. Ya ini tadi yang saya bilang tadi. Jadi barangkali gini, Bib, sudah khatamallahu barangkali. Kenapa? Khatamallahu. Apa itu, Bib? Barangkali Habib bisa uraikan itu. Jadi kalau apa namanya, kalau aib Allah sudah mulai buka aib orang itu, secara otomatis, Prof, dia tidak menyadari bahwa itu aib. Ya, jadi nasihat, masukan, semua iya, enggak bisa masuk lagi dia. Semua dianggap salah. Mereka lah yang paling benar, mereka lah yang paling hebat, mereka lah segala-galanya. Tapi mereka lupa bahwa begitu banyaknya yang snowball, Prof ya. Ini akan bergerak nanti. Kita lihat nanti ini, tanggal 10 besok ini, 10 Februari besok di sini yang tadi sempat dihalang-halangi akan tumpah ruah. Ya seperti 212 lah ya. Iya. Karena orang ini kan kemarahan publik ini kan akan muncul gitu loh. Nah, ya, amarah kemarin itu akan berdampak tanggal 14 nanti. Jadi di situ yang saya bilang tadi membawa hikmah untuk 01 yang kita dukung. Insya Allah, saya yakinnya. Semakin dia kekeh dengan perilakunya dia makin sombong, semakin angkuh. Azab Allah akan turun ya. Untuk mereka. Ya, jadi semoga aman, nyaman, tertib, terutama ya pendukung 01 kendalikan diri, jangan terprovokasi, namun ya enggak, musuh tak dicari, tapi pantang dielakkan. Ya. Nah, kan begitu. Ya. Ya, jadi
yang lucu-lucu juga ada. Bi. Iya. Di Bukit Tinggi itu emak-emak Hmm. lagi bagi-bagi ini kalender Hmm. Amin. Hmm. Ditegur polisi. Ya. Harus ada dulu surat Pakai izin. Dia bilang apa? Prabowo nggak pakai izin, didiamin aja katanya. Kok kita pakai izin? Rame ya, emak-emak dilawan. Akhirnya ram. Nah, ada lagi di tempat lain, ya enggak? Akhirnya, ya itulah dinamika. Dan satu Habib, Habib tonton nggak lihat nggak videonya Semarang? Hmm. Luar biasa. Di Ya, luar kalau- dugaan. Kalau ngomong soal itu, Prof, yang saya bilang Hmm. fenomenalis tadi, Iya, kita kalau sudah tidak bisa lagi menguraikan dengan kata-kata, Prof. ya, Hanya kita kalau sudah di depan televisi, kita melihat itu, kita hanya terperangah dan subhanallah. Itu semua gerakan Allah semua, Prof. ya. Manusia berbondong-bondong. Kita lihat di Bali ya, kemudian Manado, Semarang ya, luar biasa. Kemudian ya itulah, tapi jangan lupa Bib, kita perlu menyampaikan catatan-catatan kita itu nanti kepada pemerintah. Mana yang perlu ditinjau, mana yang perlu ya masukkan ke ranah hukum ya, mana yang perlu diselamatkan kan begitu. Hmm. Nah ini perlu. Tentu juga timnya sudah ada ya. Namun tidak salahnya juga kita mencatat beberapa hal-hal pokok yang kita miliki supaya khazanah wawasan pengetahuan permasalahan dan dinamika permasalahan yang ada itu. Seperti misalnya kita kan dekat ini dengan Ciputat. Di situ kan bangke-bangke busway kan masih ada. Ya. Nah, kita lihat lagi tengok ya bagaimana daerah-daerah yang dulu ya dijadikan KEK, kawasan ekonomi khusus ya, bagaimana masyarakatnya menderita. Ini belum bicara mereka. Tapi untung ya salah satu statementnya Anies adalah bahwa tanah-tanah negara diutamakan untuk pendidikan dan sosial. Prof, ngomong karya Anies, Prof. Hmm. Sekarang kita mulai terungkap lagi sekarang. Betapa teganya yang sekarang menjadi PLT Gubernur di DKI sekarang. Itu di wilayah JIS itu kan ada rumah-rumah penampungan. Iya. Yang tadi disiapkan untuk masyarakat. Sekarang itu tidak bisa ditempati, Prof. Bermasalah. Air ada putus, listrik diputus, mereka mesti dengan segala macam. Sampai Anies berkali-kali ngomong, janganlah susahkan masyarakat lagi. Jangan jangan bikin mereka susah. Kenapa mesti ini kan barangnya kan sudah ada. Kenapa mesti dihalang-halangi itu masih ini. Oke. Jadi apapun karya Anies sekarang tuh, jadi macam-macam di tahun politik ini ya, semuanya dipelintir ya. Pelintir, ya. Nah, tapi ada yang nggak bisa dipelintir, Bib. Hmm. Fenomena Muhaimin Iskandar dan Nahdien. Ya, sekarang ini kadang-kadang iramanya sama ini antara Mahfud sama Caimin. Ya, sama-sama Nahdien, sama-sama punya basis di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, sekarang komunitas-komunitas itulah. Tapi hebatnya apa, Mahfud? Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang baik. Tanya sama kiai dan ulama, mana calon pemimpin yang baik. Nah, saya tidak kampanye untuk saya katanya, tapi pilihlah katanya. Tanyalah yang terbaik. Itu statement yang mudah-mudahan tidak hoak yang ada di YouTube. Nah, jadi Caimin pun dengan gerakannya, dengan PKB-nya, dan yang lucunya berapa Muhammadiyah, tidak usah sebut namanya, sekarang maju tampil sebagai caleg PKB. Dan itu orang profesional, mantan direksi Badan Usaha Bisnis Negara yang besar. Ya, terjun, dia datang, bang saya nyalek di PKB. Bagus. Prof, kalau ngomong Muhammadiyah, Prof, mana ada satu kejutan yang luar biasa, Prof. Apa itu, Bib? Itu dukungan terhadap Anies begitu dahsyat dari Muhammadiyah. Iya. Terang-terangan. Jadi semacam bukan himbauan lagi ya, macam instruksi. Jadi kader-kader Muhammad itu akan berbondong-bondong mendukung pasangan 01. Jadi sekarang untuk pengamanan itu kan PKS punya jajaran.
ada pemuda Pancasila. Banyak Prof. Makanya saya bilang tadi, kalau sekarang rezim ini atau orang-orang yang penyelenggara pemilu ini masih mau bermain api, ya, ini kan sudah, kalau ketua KPU kan sudah 2 kali di-prick nih kan, sudah 2 kali kan, ya kan, dapat peringatan sudah 2 kali kan. Ya. Apa mau yang ketiga? Kan gitu masalahnya kan. Bawaslu juga udah diingatkan juga oleh Bu Mega kan, jangan bermain-main gitu. Jadi kita berharap udahlah gitu loh, sinaf ya gitu loh, nggak usah lagi bermain api karena rakyat udah melek gitu. Yang siap marah ini nggak sedikit, ya kan? Bukan sedikit yang bakal marah ini apabila kecurangan di pilpres ini terjadi. Tidak bisa dihindari. Gitu. Oke, Bib. Baiklah Prof, kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode berikutnya, insya Allah. Sehat-sehat Prof ya. Alhamdulillah. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.